Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan perjalanan panjang untuk persiapan UTBK Fisika. Kita akan mulai episode pertama ini membahas listrik statik, subbab medan listrik dan potensial listrik. Jadi, jika kita memiliki muatan listrik positif, kemudian kita gambarkan ada muatan listrik negatif di sebelah kanan, maka menurut Michael Faraday, garis kuat medan listrik untuk muatan positif adalah keluar, seperti ini, keluar, menuju ke segala arah. Sedangkan untuk muatan negatif, dia arahnya adalah menuju muatan negatifnya. Jadi seperti ini. Semua vektornya adalah mengarah menuju muatan negatif. Ingat, kuat medan listrik adalah vektor. Jadi dia memiliki arah dan ditentukan arahnya, positif adalah keluar, sedangkan negatif adalah menuju muatannya, seperti ini. Bagaimana dengan besarannya? Kuat medan listrik itu dilambangkan dengan huruf E dan dia dirumuskan sebagai atau sama besar dengan konstanta K, kemudian muatan listrik dilambangkan dengan Q dan dibagi dengan jaraknya kuadrat. Jadi maksudnya jika ada suatu titik P pada jarak R dari muatan tersebut, maka kita bisa menghitung kuat medan listrik di titik P itu dengan rumus seperti ini. Jadi ingat, E atau kuat medan listrik adalah besaran vektor. Sementara untuk potensial listrik atau kita sering sebut sebagai voltase, dia adalah besaran skalar dan bernilai tetapan K kemudian dikali muatan listrik Q dan dibagi dengan jarak R. Jadi sekali lagi, kalau ada suatu muatan Q kemudian kita memiliki suatu titik tertentu, maka kita bisa menghitung potensial listriknya di titik ini akibat muatan yang dimaksud. Untuk nilai tetapan K sendiri, dia besarannya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya apa? Satuannya adalah Newton dikali meter kuadrat dibagi satuan muatan, yaitu kolom dikuadratkan. Oke, nanti setelah ini kita akan membahas soal-soal khusus dari UTBK atau ujian saringan masuk perguruan tinggi negeri yang sudah pernah terjadi. Ini adalah soal listrik statik UTBK 2021. Dalam soal dikatakan muatan A berada di X sama dengan 0. Kita belum mengetahui jenis muatannya. Oke. Misalkan ini adalah X sama dengan 0. Kemudian muatan B terletak di X sama dengan 60 cm. Dari soal dikatakan bahwa muatannya adalah muatan negatif. Jadi ini adalah muatan negatif di titik B sejauh 60 cm dari A. Kemudian pertanyaannya adalah jika ada titik terletak di 12 cm, itu nilai medan listriknya adalah 0. Jadi andaikan saja di sini ada satu titik, kita kasih nama titik P, jarak dari A itu adalah 12 cm. Nah, kuat medan di titik P itu bernilai 0. Oke, baik. Berapakah muatan
titik A ini. Jadi yang ditanya adalah berapa muatan di titik A ini. Maka seperti yang sudah saya jelaskan tadi, muatan B ini kan negatif, sehingga garis gaya listriknya adalah menuju titik B, yang kita sebut atau kita kasih nama kuat medan listrik di titik P akibat B. Nah, untuk mendapatkan nilai 0 tentu saja logikanya kuat medan listrik di titik A harus berarah ke kiri. Kuat medan listrik titiknya titik P, penyebabnya adalah A. Oke. Dengan demikian, kuat medan listrik di titik P akibat A yang ke kiri ini harus sebesar kuat medan listrik di titik P karena B. Dari rumus yang sudah saya jelaskan, dia adalah K dikali muatan titik A dibagi jarak dari A ke P, dari A ke P dikuadratkan, jangan lupa, itu harus sebesar untuk sisi yang sebelah kanan, yaitu K dikali muatan B dibagi jarak dari P ke B, jangan lupa dikuadratkan. K adalah tetapan, maka nilai yang kiri dan nilai yang kanan ini sama besar, jadi bisa kita bagi. Oke, sekarang kita masukkan nilai Q di titik A, itu adalah yang ditanyakan. Oke, jaraknya tadi sudah dinyatakan yaitu 12 cm, jangan lupa dikuadratkan. Itu sama besar dengan muatan B di soal itu adalah minus 16 mikrokolom. Minusnya itu menentukan arah garis kuat medan listriknya. Yang kita tulis di sini adalah nilainya, yaitu 16 mikrokolom. Oke, nanti jawaban QA juga dalam mikrokolom. Jadi cukup ditulis 16. Kemudian jarak dari A ke B dari soal dikatakan 60 cm. Yang kita butuhkan adalah jarak dari P ke B. Jadi tentu saja 60 ya sejauh ini dikurangi 12, yaitu 48. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, 48 adalah kelipatan 12. Jadi ini bisa dibagi 12 ya kan, ketemu 4. Yang sebelah kiri ini dibagi 12 dapat 1, sebelah kanan bagi 12 dapat 4. Maka kita akan mendapatkan nilai QA. Nilai QA adalah 16 dibagi 16, yaitu 1. Tadi dikatakan satuannya dalam mikrokolom. Nah, karena arah kuat medan listrik di titik P karena A ini arahnya lah menuju A, maka tentu saja muatan A adalah negatif. Dari soal kita dapatkan ini adalah jawaban untuk huruf E atau opsi E. Kita masuk ke soal nomor 2 yang saya ambil dari soal SPMB tahun 2004. Di soal ini ditanyakan dua hal, yaitu kuat medan dan potensial listrik. Jadi ada segitiga sama sisi, kita kasih nama A, B, C, dengan titik pusat yaitu titik beratnya yaitu titik P, dan titik yang di bawah ini adalah titik D. Karena ini adalah segitiga sama sisi, yaitu sisi AB sebesar BC dan sebesar CA. Demikian juga sudutnya sama besar, yaitu sebesar 60 derajat. Nah, pertanyaan pertama adalah menanyakan kuat medan di titik P. Oke, perhatikan bahwa
Kuat medan seperti yang tadi dijelaskan itu adalah perkalian dari tetapan K, kemudian muatan listrik Q, dan dibagi jarak, dikuadratkan. Oke. K adalah tetapan, sementara Q di tiap sudut segitiga ini besarnya sama. Jaraknya yang diminta tentu saja jarak dari A ke titik P, B ke titik P, dan C ke titik P. Dan ketiganya pun memiliki jarak yang sama. Jadi ingat bahwa kuat medan adalah besaran vektor. Jadi kita menjumlahkannya secara vektor. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau muatan positif, maka kuat medannya menjauhi. Dalam hal ini, dia menjauhi titik A, yaitu kuat medan di titik P karena muatan A. Untuk muatan B juga sama, kuat medannya menjauhi titik B. Ini adalah kuat medan di titik P karena muatan B. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari muatan C yang menjauhi titik C. Ini adalah kuat medan di titik di titik P karena muatan C. Nah, karena muatannya sama besar, kemudian jaraknya juga sama besar, maka ketiganya memiliki nilai yang sama, yaitu EPA itu sebesar EPB dan tentu saja sebesar EPC, kuat medan di titik P karena muatan C. Karena ketiga kuat medan ini sama besar, sementara sudut di antara ketiganya juga sama besar, yaitu 120 derajat, maka jika ketiga vektor ini disuperposisi atau dijumlahkan, nilainya adalah sama dengan 0. Ini adalah kuat medan di titik C secara total. Bagian kedua menanyakan tentang potensial listrik. Jadi saya gambar ulang setengah segitiganya. Ini adalah titik A, yang ini adalah titik B, dan yang di sebelah sini tentu saja adalah titik D. Siku-siku di titik D. Jarak AB atau jarak sisi segitiga adalah 2/3. Kemudian tadi sudah dikatakan sudut C itu 60 derajat. Demikian pula sudut B sini, yaitu 60 derajat. Kenapa? Karena segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Nah, kita membutuhkan jarak titik P di sini, yaitu tepatnya jarak dari muatan A ke titik P. Karena untuk potensial listrik, rumusnya adalah tetapan K dikali muatan Q dibagi jarak. Karena ada 3 muatan di setiap sudut A, B, dan C, maka ini sebenarnya adalah penjumlahan skalar, yaitu penjumlahan aljabar biasa. Oke, maka kita sudah tahu di soal bahwa muatannya adalah Q, jarak yang diminta adalah jarak dari A ke P untuk muatan A. Nah, untuk mendapatkan jarak AP, kita bisa menggunakan sinus 60. Sinus 60 adalah depan dibagi miring. Depannya adalah AD, dibagi yang miring adalah AB. Dan nilai ini adalah setengah akar 3 dari hafalan kita tentang sinus 60. Setengah akar 3. Jadi kita bisa menuliskan akar 3/2. Oke, saya lanjutkan. AD itu kita belum tahu, sementara AB dari soal adalah 2/3. 2/3 sama besar dengan akar 3/2. Oke, 2 ini yang kiri dan kanan bisa kita kali dengan
angka 2, maka saling menghilangkan bernilai 1. Maka kita mendapatkan nilai AD yaitu akar 3 dikali akar 3, yaitu sebesar 3 satuan. Tetapi yang diminta di soal adalah jarak dari muatan A yang ini terhadap titik pusat P. Kita tahu bahwa titik P adalah pusat segitiga. Dia terletak sepertiga dari tinggi segitiga ini, atau AP adalah 2/3-nya tentu saja dari jarak A ke D. Sementara tadi kita sudah mendapatkan bahwa AD adalah 3, jadi 2/3 dikali 3, maka kita akan mendapatkan nilai 2. Nah, nilai 2 ini adalah yang kita sebut sebagai jari-jari. Jadi jari-jari yang dimaksud adalah sepanjang AP. Kita lanjutkan. Karena tadi ada 3 muatan yang sama besar dan dia memiliki nilai Q yang sama, memiliki jarak yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan secara aljabar. Jadi ada 3 dikali Q, ada muatan Q, 3 dikali K ada muatan Q, dibagi jarak. Jaraknya adalah sejauh AP, yaitu sebesar 2 satuan. Maka kita akan mendapatkan nilai untuk soal kita atau jawaban untuk soal kita, yaitu kuat medannya 0, sementara tegangannya adalah 3/2 K dikali Q, yaitu jawaban D. Demikian pertemuan episode kali ini. Kita akan bertemu pada episode selanjutnya, masih membahas tentang listrik statik, yaitu subbab gaya kolom. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke subbab hukum kolom pada bab listrik statis. Jika ada 2 muatan, misalkan ini adalah Q1, sementara yang di sebelah kanan adalah Q2, di antara Q1 dan Q2 terdapat jarak sejauh R, maka berdasarkan hukum kolom, di antara Q1 dan Q2 ini akan terjadi interaksi, yaitu sebesar gaya kolom sama dengan konstanta K dikali muatan Q1, muatan Q2, dan dibagi dengan jarak. Jangan lupa dikuadratkan. Bentuk seperti ini memang seperti gaya gravitasi. Jadi semakin jauh jarak antara kedua muatan, maka gaya kolom yang terjadi akan semakin melemah. Jika muatannya sejenis, yaitu dalam hal ini adalah keduanya bermuatan positif, maka gaya kolomnya akan saling mendorong. Seperti ini. Jadi Q1 akan terdorong ke sebelah kiri. Kita beri nama gaya pada muatan 1 akibat muatan 2. Sedangkan Q2 akan terdorong ke sebelah kanan dan kita namakan gaya 2 akibat muatan 1. Nah, gaya F12 dan gaya F21 besarnya sama, hanya dia berlawanan arah. Jadi, gaya kolom ini juga menerapkan hukum ketiga Newton. Baik, bagaimana dengan nilai K? Nilai tetapan K adalah 1 dibagi 4 pi epsilon. Epsilon adalah nilai permitivitas.
Jadi epsilon merupakan perkalian dari emisivitas relatif yang tergantung dari jenis bahannya dan dikali dengan epsilon 0, yaitu permitivitas di ruang hampa. Nah, khusus untuk udara, di mana nilai emisivitas relatifnya sama dengan 1, maka emisivitasnya adalah 1 dikali emisivitas di ruang hampa. Dan untuk kasus ini nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton dikali meter kuadrat dan dibagi kolom kuadrat. Ini adalah nilai tetapan untuk udara. Jadi untuk bahan selain udara, maka nanti di soal akan diberitahu berapa nilai emisivitas relatif bahan tersebut. Baiklah, nanti kita akan masuk ke soal USM PTN. Soal pertama adalah soal hukum kolom UTBK tahun 2021. Muatan titik A berada di X sama dengan 0, jadi kita andaikan ini adalah X sama dengan 0. Dari soal dikatakan bahwa muatan A itu bernilai positif. Oke, ini adalah muatan A. Pada jarak X sama dengan 60, sebut saja di sini, itu terdapat muatan B, tetapi muatan B belum diketahui jenisnya, apakah positif atau negatif. Dari soal dikatakan ada muatan titik C. Muatan titik C terletak pada jarak X sama dengan 12, sebut saja di sini. Jika pada soal tidak diberitahu secara jelas apakah dia muatan positif atau negatif, maka kita andaikan saja dia bermuatan positif. Ini adalah muatan di titik C. Dari soal dikatakan bahwa muatan di titik C itu gaya listriknya sama dengan 0. Jadi gaya listrik yang dimaksud tentu saja adalah hukum kolom atau gaya kolom. Di titik C nilainya harus sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah berapakah muatan di titik B ini? Jika diketahui jarak-jarak yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu antara titik A dengan titik C adalah 12 cm. Sementara antara titik B dengan C tentu saja jarak AB yaitu 60 dikurangi jarak AC yaitu 12. Baik, kita fokus di titik C. Muatan A positif, muatan C tadi kita andaikan positif, maka titik C ini akan tertolak ke arah sebelah kanan. Kita beri nama gaya pada titik C akibat muatan titik A. Syarat supaya gaya total di titik C adalah sama dengan 0, maka logikanya adalah gaya dari B ini akan menolak titik C ke arah sebelah kiri, seperti ini. Gaya di titik C akibat muatan B. Oke, jika kedua gaya saling menolak, maka ada kemungkinan bernilai 0. Syaratnya gimana? Syaratnya tentu saja gaya C disebabkan oleh muatan B ini harus sama besar dengan gaya C akibat muatan A. Seperti ini. Kemudian tadi sudah disampaikan rumusannya untuk gaya kolom adalah konstanta K dikali muatan Q B dikali
muatan Ki C dibagi jarak, tentu saja jaraknya adalah antara B dan C, dikuadratkan. Harus sama besar dengan gaya kolom di titik C akibat muatan A, yaitu tetapan K dikali muatan Ki A dikali muatan Ki C dan dibagi jaraknya, yaitu jarak A ke C, dikuadratkan. Oke. K di sisi kiri dan di sisi kanan nilainya sama besar. Oke. Kemudian di sini sebelah kiri ada muatan C, sebelah kanan juga ada muatan C. Itu sebabnya kita tidak terlalu mementingkan apakah muatan C-nya positif atau negatif dan berapa besarannya. Oke, yang penting dia seragam dan tentu saja bisa saling di cancel. Maka kita akan mendapatkan Ki B dibagi jarak CB, yaitu jarak 60 dikurangi 12, yaitu 48. Jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan nilai Ki A sudah diketahui dari soal, yaitu sebesar 1 mikrokolom dibagi jarak A ke C, yaitu 12. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, 48 adalah kelipatan 12, maka ini kita bisa bagi dengan 12. Oke. Yang satu lagi juga sama, dibagi 12, maka 48 bagi 12 adalah 4. Maka kita akan mendapatkan nilai muatan di titik B, yaitu 1 dikali 16. Nah, tadi sudah jelas satuannya tentu saja mikrokolom. Bagaimana dengan nilainya? Apakah muatan positif atau negatif? Kita lihat bahwa interaksi antara B dan C adalah saling menolak. Artinya muatan B dengan muatan C adalah muatan yang sejenis. Jadi dia adalah positif 16. Dalam hal ini jawabannya adalah C. Soal kedua adalah dari SNMPTN tahun 2010. Saya bacakan dari soal, 2 buah muatan titik masing-masing sebesar 10 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Jadi kita andaikan di sebelah kiri ini adalah muatan Ki1 bernilai 10 mikrokolom. Kemudian yang di sebelah kanan juga muatannya positif. Kita kasih nama Ki2 sebesar 4 mikrokolom. Jarak di antara Ki1 dan Ki2 adalah 10 cm. Kemudian, kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Jadi, ini memiliki nilai permitivitas relatif yang dilambangkan dengan epsilon R sebesar 3. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut. Jadi yang ditanyakan tentu saja adalah hukum kolom atau berapa gaya Newton di antara kedua muatan tersebut. Baik, seperti kita ketahui karena kedua muatan ini sama-sama positif, maka dia akan saling menolak. Yang kita cari sekarang adalah berapakah nilainya, yaitu gaya kolom sebesar tetapan K. Ingat, tetapan K yang 9, 10 pangkat 9 itu adalah jika
berada di medium udara, di mana epsilon R-nya sama dengan 1. Tetapi karena ini mediumnya adalah bernilai 3, epsilon R-nya dari soal, maka kita harus membagi dengan epsilon R. Kita lanjutkan, dikali muatan Q1, dikali muatan Q2, dan dibagi dengan jarak dikuadratkan. Oke, maka kita tinggal menghitung. Tadi sudah disampaikan nilai K untuk ruang hampa adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Jangan lupa dibagi emitivitas relatifnya, yaitu sebesar 3. Kemudian dikali muatan 1, yaitu 10 mikrokolom, dikali muatan 2, yaitu 4 mikrokolom. Mikrokolom ke kolom adalah 10 pangkat min 6, jadi mili mikro. Jadi min 3, min 6. Karena dikali dengan 10 pangkat min 6 lagi, maka pangkat totalnya adalah 10 pangkat min 12. Dibagi jaraknya, yaitu 10 cm. Kita rubah ke meter, tentu saja adalah 0,1 meter atau 10 pangkat min 1 meter. Jangan lupa dikuadratkan, maka menjadi 10 pangkat min 2. Oke, maka ini perkalian yang sederhana. Ini 9 dibagi 3, maka akan sisa 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Bagaimana dengan bilangan berpangkatnya? Di sini ada 10 pangkat min 2. Ini pangkat min 12. Sisa min 10. Di sini ada 10 pangkat 9 dengan 10 dikalikan, maka hasilnya juga 10. Jadi ini pangkat positif 10, sisa di sini adalah pangkat negatif 10. Maka nilainya adalah 12 Newton. Tidak lain jawaban untuk opsi B. Begini ya, sampai sini 2 soal tentang hukum kolom. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum kolom atau gaya kolom dalam bentuk yang kita mesti menggunakan superposisi vektor. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan meneruskan pelajaran listrik statisnya dengan mengerjakan soal-soal gaya kolom dengan menerapkan prinsip penjumlahan vektor. Soal pertama saya ambil dari Sippenmaru tahun 1985. Saya bacakan sambil saya kerjakan. Pada titik-titik sudut ABCD sebuah bujur sangkar ABCD dengan panjang A. Jadi, kita bisa membuat perseginya atau bujur sangkar dengan penamaan terserah, bisa searah jarum jam atau dapat juga melawan jarum jam. Yang penting adalah kita menuliskannya secara urut. Jadi misalnya kita menuliskan A di kiri bawah, kemudian saya pengen melawan jarum jam, maka B dan C-nya harus berurutan seperti ini. Tidak boleh acak gitu ya. Dan yang terakhir adalah titik D, tentu saja ada di sebelah sini. Dikatakan panjang perseginya adalah A, berarti sisi atas bawah dan sisi kiri kanan sama, yaitu sebesar A. Oke. Kemudian kita lanjutkan, berturut-turut ditempatkan muatan plus, min, min, dan min. Itu alasannya kenapa kita harus menuliskannya secara berurutan. Jadi kalau di titik A adalah positif, maka berikutnya B, C, dan D itu juga sesuai dengan urutan soal, yaitu negatif. Dengan besarannya sama, yaitu sebesar Q kecil gitu ya. Lanjut, muatan Q
positif mengalami resultan gaya dari muatan yang lain sebesar sekian kali X. Berapakah nilai X-nya? Jadi yang ditanya adalah gaya total yang terjadi pada muatan positif. Atau dalam hal ini sudah kita kasih nama sebagai titik A atau muatan A. Jadi nanti berdasarkan soal, maksimum atau total gaya di A adalah Q kuadrat dibagi 4Pi epsilon alfa kuadrat gitu ya. Jadi Q kuadrat dibagi 4 Pi epsilon kemudian alfa kuadrat kemudian dikali dengan huruf X. Nah, yang diminta di soal itu berapakah nilai X-nya. Jadi X ini ditanyakan berapakah X yang dimaksud. Baik, untuk mengerjakan soal ini maka kita akan menerapkan hukum kolom, yaitu menghitung semua gaya yang bekerja pada A. Oke, kita kerjakan satu-satu. A dan B, A positif, B-nya bermuatan negatif. Maka karena kita akan membahas titik A, dalam hal ini kita nyatakan bahwa A akan ketarik ke arah B. Ini yang kita sebut sebagai gaya kolom pada titik A karena muatan B. Demikian juga untuk yang interaksi A dan D. Jadi karena A positif, D-nya negatif, maka A ketarik oleh D, yaitu gaya pada titik A yang disebabkan oleh muatan D. Oke. Nah, dari penjumlahan vektor kita tahu bahwa nanti akan diperoleh resultan seperti ini. Oke, ini resultannya. Kita kasih nama misalkan F resultan. Oke, pelan-pelan kita kerjakan. Dari hukum kolom, gaya kolom adalah sebesar konstanta atau tetapan K, kemudian muatan 1, muatan 2 dibagi jarak kuadrat. Oke, kita akan menghitung nilai FA ini. Gaya pada A karena muatan B, FAB, itu adalah tetapan K. Q1 adalah titik A, Q2 adalah titik B. Kedua-duanya bernilai sama, yaitu Q kecil. Maka kita kali Q kecil kuadrat dibagi jarak. Jaraknya ini adalah persegi atau bujur sangkar, maka jaraknya adalah sama untuk semua sisi, yaitu A kuadrat. Nah, nilai ini itu sama juga atau sama besar dengan nilai FAD. Gaya pada titik A karena D. Mengapa begitu? Karena konstantanya tentu saja konstan. Muatan A dan D sama besar dengan muatan A dan B, yaitu Q dikali Q. Demikian pula jaraknya, karena dia persegi maka jaraknya sama, yaitu sebesar A. Baik, untuk kemudahan saya sederhanakan saja dengan huruf F. Kemudian dari pelajaran matematik kita tahu kalau ada persegi, sisinya adalah A, dari AD adalah A, D ke C adalah A juga, maka kita bisa mengetahui jarak A ke C, yaitu diagonal bidang, yaitu A akar 2. A akar 2. Nah, logika yang sama juga kita terapkan pada gaya ini. Besar FAD dan FAB sama, yaitu F. Maka resultannya atau penjumlahan vektornya adalah sebesar F akar 2. Jadi saya langsung simpulkan saja, F resultannya sebesar F akar 2. Yang belum kita hitung adalah pengaruh muatan C.
terhadap A. A positif, di titik C negatif, maka dengan sendirinya ini juga sama, yaitu di titik A dia gaya kolomnya mengarah menuju C, yang kita sebut sebagai gaya kolom pada titik A karena muatan C. Berapa besar FAC? FAC adalah konstanta K, kemudian dikali Q1, Q2, di mana keduanya besarannya sama, yaitu Q kecil, maka kuadrat, dibagi jarak dari A ke C. Sudah kita hitung, yaitu A akar 2. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi, 2A kuadrat. Nah, gaya resultan FR dan gaya FAC itu searah atau sejajar, maka secara vektor dia dapat dijumlahkan secara langsung, yaitu F total di A itu besarannya adalah gaya resultan R ditambah gaya AC. Oke, jadi ini kita tinggal selesaikan. F resultannya F akar 2. FAC-nya adalah, tadi sudah saya katakan, kita sepakati bahwa kaki kuadrat per A kuadrat adalah F. Jadi ini sama aja dengan setengah F. Oke, maka nilai FAC adalah setengah F. Maka ini tinggal menyelesaikan matematiknya saja, yaitu F dikali dalam kurung akar 2 plus setengah. F-nya sekarang kita jabarkan, yaitu kaki kuadrat dibagi A kuadrat. Oke, langsung saja ya. K-nya itu sudah dijelaskan di episode kedua, yaitu 1 dibagi 4 pi epsilon 0 atau epsilon. Kemudian dikali Q kuadrat dibagi A kuadrat. Q kuadrat dibagi A kuadrat. Ini adalah nilai F dikali akar 2 ditambah setengah. Nah, ini sudah sama dengan soal. Oke, maka nilai X dengan sendirinya adalah yang ada di dalam kurung ini. Jadi dengan sendirinya X adalah akar 2 ditambah setengah. Akar 2 ditambah setengah adalah opsi untuk jawaban D. Demikian soal. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 2 yang saya ambil dari UMPTN 1989 Rayon A. Ada gambarnya. Pertanyaannya adalah besar atau resultan gaya F yang bekerja pada muatan Q kecil pada gambar. Oke, jadi di gambar sudah saya salin ini. Yang di atas adalah muatan Q. Kalau di soal tidak dijelaskan apakah dia positif atau negatif, kita tentukan saja dia positif. Jadi yang di atas adalah Q kecil, kita kasih nama saja, ini adalah titik A. Kemudian kita bentuk segitiganya, ini adalah titik B yang kanan bawah, maka yang kiri bawah adalah titik C. Oke. Kemudian jarak antara A dan B itu sama dengan jarak antara A dan C, yaitu huruf R kecil. Lalu jarak antara C dan B itu adalah sejauh huruf L kecil. Oke. Kemudian untuk kemudahan saya kasih nama titik yang bawah sini itu adalah titik D. Oke. Jadi di titik B itu muatannya positif Q besar, sementara di titik C itu muatannya negatif Q besar. Oke. Kemudian yang ditanya adalah resultan gaya pada titik A. Jadi kita kasih nama saja
F di titik A itu nilainya berapa? Baik, dari hukum kolom, fokusnya di titik A, itu akan dipengaruhi oleh muatan titik B dan muatan titik C. Satu-satu kita kerjakan. Interaksi antara A dan B, karena keduanya positif, maka titik A ini akan tertolak. Sekali lagi kita fokusnya di titik A ya. Jadi A ini akan terdorong menjauhi B. Ini kita kasih nama gaya pada titik A karena muatan titik B. Oke, lanjut. Sekarang interaksi antara muatan A dan muatan C. Karena A positif sedangkan muatan C negatif, maka titik A ini akan ketarik ke arah C. Ini yang kita beri nama gaya pada titik A karena muatan C. Nah, yang ditanyakan adalah resultannya. Jadi resultannya berdasarkan vektor adalah seperti ini. Dia nanti bisa dibuktikan sendiri bahwa dia nanti sejajar dengan garis BC. Ini adalah resultan atau yang tadi kita kasih nama gaya A. Oke, pelan-pelan. Ada dua cara mengerjakan soal ini. Cara pertama menggunakan aturan kosinus dan cara yang kedua menggunakan rumus kosinus 2 alfa. Kedua-duanya akan kita bahas. Baik. Gaya kolom, seperti yang sudah kita ketahui, dia adalah konstanta K, kemudian muatan 1 dikali muatan 2 dibagi jarak kuadrat. Oke. Di sini ada dua gaya kolom. Kita kerjakan untuk FAB. Jadi yang ini ya. Yaitu tetapan K, kemudian muatan A yaitu Q kecil dikali muatan B yaitu Q besar dibagi jarak AB yaitu huruf R kecil dikuadratkan. Nah, ternyata gaya FAB ini sama besar dengan gaya FAC. Ini sama besar dengan gaya FAC. Mengapa begitu? Karena tetapan tentu saja sama. Kemudian muatan A adalah Q kecil, muatan C adalah Q besar. Jaraknya adalah R dikuadratkan. Oke. Untuk kemudahan, saya tuliskan juga ini sebagai F saja. Baik, sekarang kita menghitung berapakah gaya resultan di titik A. Yang pertama kita akan menggunakan aturan sinus. Atau sebelum ke sana kita menghitung bisa menggunakan superposisi, tapi itu kita akan kerjakan di latihan yang berikutnya. Kita gunakan dulu aturan kosinus. Seperti kalian hafal, aturan kosinus salah satunya adalah mencari A kuadrat. Jadi saya bikin ulang gambarnya. Baik, gambar ini saya pindahkan ke sini untuk kemudahan. Jadi yang mendatar adalah FA, kemudian yang ke atas inilah FAB, sedangkan yang ke bawah adalah FAC. Ini FAC-nya saya geser ke sebelah sini ya. Kemudian ini adalah sudut alfa yang terbentuk antara FAB dengan gaya resultan di titik A. Nah, salah satu aturan kosinus adalah menghitung nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali BC dikali kosinus sudut alfa. Jadi, dalam hal ini FAC kita sebut sebagai A, sementara FAB adalah B-nya dan FA adalah C-nya. Oke, jadi A kuadrat ini saya salin aja ya. A kuadratnya adalah FAC dikuadratin sama dengan B kuadrat adalah FAB dikuadratkan ditambah C
C kuadrat adalah FA dikuadratkan dikurangi 2 kali B yaitu FAB dikali C FA dikali kosinus sudut alfa. Jadi sudut alfa adalah sudut yang menghadap ke ruas A. Tadi sudah dinyatakan bahwa FAB dan FAC adalah sebesar F. Jadi ini saya langsung aja ya. Jadi FAC adalah F kuadrat sama dengan FAB adalah F kuadrat ditambah FA. FA itu yang dicari dikuadratkan dikurangi 2F dikali FA dikali kosinus alfa. Nah, karena ini adalah aljabar biasa, maka F kuadrat ini sama besar dengan F kuadrat yang sebelah kanan. Maka nanti kita akan mendapatkan bahwa FA kuadrat, ini yang sisi yang kanan ini saya pindah ke kiri. Jadi nanti FA kuadrat sama dengan 2 kali F dikali FA dikali kosinus alfa. Oke. Ini ada FA, ini ada sebelah kanan juga ada FA. Oke, maka kita tinggal mendapatkan nilai 2 dikali F dikali kosinus alfa. Tadi sudah saya katakan F adalah K, Q kecil, Q besar, L kuadrat. Jadi ini K, Q kecil, Q besar dibagi jarak kuadrat, R kuadrat. Dikali kosinus alfa. Kosinus alfa ini kan tidak lain adalah yang tadi sudah saya gambarkan di sini. Ini adalah alfa. Sama saja dengan alfa yang sebelah sini ya. Oke, maka kosinus adalah depan dibagi miring, samping bagi miring. Sampingnya adalah dari D ke B, jadi setengah L, miringnya adalah R. Jadi di sini sudah kita tuliskan bahwa kosinus alfanya adalah setengah L, sedangkan yang miringnya adalah R. Nah, selesai. Ini 2 dengan 2 dicoret. Oke, maka tinggal kita masukkan. Nilai K-nya bisa langsung kita jabarkan. Jadi 1 dibagi 4 pi epsilon 0. Kemudian ada Q kecil, ada Q besar, ada jarak L, kemudian dibagi R pangkat 3. Dan ini adalah opsi jawaban A menggunakan aturan kosinus. Nanti kita akan mencoba bagaimana kalau menggunakan rumus kosinus 2 alfa. Baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan soal UMPTN 1989 rayon A ini dengan menerapkan prinsip superposisi vektor, kemudian dengan menerapkan rumus kosinus 2 alfa. Untuk ke sana, saya ulang lagi pelajaran superposisi vektornya. Jadi, jika ada 2 gaya, misal ada 2 gaya, yaitu F1 yang mendatar ini dan F2, maka secara vektor kita dapat membuat resultannya, yaitu kita namakan F resultan seperti ini. Jadi arahnya adalah seperti ini. Besarnya adalah panjang vektornya, begitu ya. Nah, bagaimana untuk analisisnya? Kalau ada F1 dan F2 dan mengapit sudut theta, oke, maka yang dimaksud dengan gaya resultan dikuadratkan itu tidak lain adalah gaya 1 dikuadratkan ditambah gaya 2 dikuadratkan ditambah 2 kali gaya 1 dikali gaya 2 dikali kosinus theta. Ini adalah prinsip superposisi vektor atau penjumlahan vektor. Nah, soal kita balik lagi adalah seperti ini.
Ada gaya FAB, ada gaya FAC dengan mengapit sudut yang besar ini. Oke, pelan-pelan. Jika ini adalah alfa, di mana dia mengapit R dan L, maka di sebelah kiri sini juga sama, yaitu alfa, karena sama-sama mengapit panjang R dan panjang L. Jadi ini sama alfanya. Kemudian kita kasih nama misalkan yang sudut puncaknya ini adalah sudut beta. Segitiga kan 180 derajat total sudutnya. Ya, dalam kasus inilah 2 alfa ditambah beta. Oke, sementara perpanjangan garis FAB ini menuju B ini kan garis lurus. Garis lurus kan 180 derajat. Sudah dikurangi oleh beta di sini. Maka sisa yang ini adalah 2 kali alfa, ya kan? Jadi sisanya adalah 2 alfa. Oke. Nah, kita terapkan prinsip superposisinya. Jadi gaya resultannya adalah FA. FA dikuadratkan sama dengan F1-nya misalnya FAB. Jangan lupa dikuadratkan, ditambah F2-nya adalah FAC, dikuadratkan, ditambah 2 kali FAB, dikali FAC, dikali kosinus sudut yang diapit. Tadi sudah disampaikan yang diapit adalah 2 alfa. Kemudian, tadi sudah kita buktikan bahwa FAB sama dengan FAC sama dengan F untuk kemudahan penulisan. Maka, ini kita lanjutkan menjadi 2 kali F kuadrat, karena FAB dan FAC sama, yaitu kita tulis F kuadrat ada 2. Kemudian ditambah 2 kali F dikuadratkan dikali kosinus 2 alfa. Oke, kali kosinus 2 alfa. Nah, sampai sini kita butuh apa yang disebut dengan rumus 2 cos. Rumus cos 2 alfa. Jadi, rumus cos 2 alfa ada 3, kita ambil yang ketiga, yaitu 2 kosinus kuadrat alfa min 1. Cos kuadrat alfa min 1. Jika min 1 ini saya pindah ke sisi sebelah kiri, maka 1 ditambah kosinus 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Oke, kita balik lagi ke persamaan gayanya. Ini bisa disederhanakan kan? Jadi 2 kali F kuadrat dalam kurung kali 1, yaitu sisi kiri, ditambah sisi kanannya adalah kosinus 2 alfa. Nah, kita akan menerapkan apa yang tadi sudah saya terangkan, yaitu 1 plus cos 2 alfa adalah 2 kosinus kuadrat alfa. Jadi, yang dalam kurung ini saya ganti dengan diganti dengan 2 kosinus kuadrat alfa. Maka ini saya bisa tulis 2F kuadrat dikali 2 kosinus kuadrat alfa. Maka kita bisa mencari nilai F-nya. Nilai FA setelah diakar, ini 2 dengan 2 dikeluarkan dari akar, F kuadrat di akar, dan kosinus kuadrat di akar. Sehingga mendapatkan 2F cos alfa. 2 dikali K, kemudian Q kecil, Q besar, kemudian dibagi jarak R kuadrat. Seperti yang tadi sudah kita hitung. Bagaimana dengan kosinus alfanya? Kosinus alfanya ngambil dari sini, yaitu
samping dibagi yang miring. Sampingnya adalah jarak DB atau setengah L dibagi yang miring yaitu jarak sejauh R. Ini 2 dengan 2 bisa disederhanakan. Kemudian K-nya kita ganti dengan 1 dibagi 4 pi epsilon 0 dikali Q kecil, Q besar, kali L kecil dibagi R-nya pangkat 3. Dan ini adalah opsi jawaban A. Pertanyaannya, apakah kita akan menggunakan rumus kosinus 2 alfa ini atau menggunakan aturan kosinus? Mana yang akan dipakai? Ingat, ini adalah soal ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, yang paling penting adalah seberapa cepat kalian hafal rumusannya, seberapa cepat kalian bisa menyelesaikan masalah. Jadi, boleh menggunakan aturan kosinus, boleh menggunakan aturan kosinus 2 alfa. Mana yang lebih dulu teringat itu yang segera dikerjakan, segera dieksekusi. Mengapa saya mengerjakannya cukup panjang? Karena harus menjelaskan kepada kalian. Kalau kalian mengerjakan sendiri, maka kalian sebenarnya bisa melewati ini karena kalian tidak perlu menjelaskan prinsip superposisi vektor ke panitia, bukan? Jadi ini nggak usah dikerjakan, langsung menerapkannya ke soal kalian. Setelah itu, kalian langsung ingat ke rumus kosinus 2 alfa, langsung masuk ke persamaan ini. Maka setelah itu kalian akan langsung mendapatkan jawabannya. Oke, jadi cepat atau lambatnya kalian mengerjakan soal bergantung dari seberapa cepat kalian mengingat konsep-konsep pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah dan di channel YouTube ini. Semoga berhasil. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Soalnya akan lebih susah lagi. Kita akan masuk ke soal level 3. Pedas. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.